Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapin selamat buat Rans. Kalau nggak ada selebriti FC nggak ada Rans. Nanti SFC kan Rans. Selamatkan juga untuk Mae yang baru aja tinggal. Hidup Duda. Dia udah nggak duda, dia. Bukan SFC hebat ternyata. Preman terkuat di bumi, cerai nggak ada. Ada klub bola lain nggak? Ada preman. Ini nggak punya preman. Ini nggak punya preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Dr. Santos Corner, suatu channel yang mencoba mengungkapkan segala aspek yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ini saya lagi dalam perjalanan menuju lapangan sepak bola C di Senayan. Oh ya, dari beberapa episode yang sudah tampil mungkin sudah ada yang mengetahui bahwa saya dokter spesialis bedah ortopedi gitu. Tapi saya ingin menekankan lagi bahwa ya betul, saya memang seorang dokter yang dokter spesialis di bedah ortopedi dan dikhususkan lagi untuk menangani masalah cedera pada olahraga gitu. Kehidupan dokter bedah itu mungkin berbeda dengan dokter-dokter yang tidak memegang pisau. Jadi selain dia berpraktek, kemudian dia juga harus masuk kamar operasi untuk melakukan operasi. Dan sekali operasi itu kadang lama, kadang juga singkat, tapi itu sangat meletihkan dan sangat menegangkan sebetulnya. Walaupun kita sudah sering melakukannya gitu. Belum lagi dalam kehidupan kami nih sebagai dokter itu kan selalu harus mendengarkan komplain kan, saya sakit ini, saya demam, saya sakit itu, kemudian saya ngilu, saya apalah, pokoknya semua isinya tentang komplain rata-rata gitu. Dan memang secara fisik maupun mental kita harus siap sih untuk menjalani itu. Jadi kalau kita mau memilih profesi dokter, ya kita harus siap dengan itu gitu. Nah, menurut saya salah satu yang kemudian kita menyiapkan supaya bisa melakukan pekerjaan dokter itu dengan baik, baik fisik maupun mental adalah selain istirahat yang cukup, makannya juga harus baik, harus ini olahraga gitu. Olahraga itu pasti semua yakin bahwa sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan menjaga kebugaran. Tapi gimana sih sebetulnya olahraga itu bisa gitu ya, bisa menyebabkan kita menjadi sehat. Jadi olahraga itu ternyata berpengaruh kepada dua aspek tadi, aspek fisik maupun aspek mental. Nah, aspek fisik itu gimana? Karena saya dokter bedah ortopedi, jadi otot-otot kita ini menjadi lebih kuat gitu dalam bekerja. Tulang pun demikian gitu. Tulang itu sebetulnya memang keras, tapi dia bukan benda mati. Dia suatu organ tubuh kita yang bisa dilatih kekuatannya. Nah, kekuatan itu bisa dilatih dengan banyaknya kita melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Jadi itu yang untuk sistem muskuloskeletal, artinya sistem pada otot dan rangka.
Nah, lalu bagaimana dengan jantung? Nah, jantung pun demikian. Kalau kita berlari misalnya kan jantungnya akan berdenyut lebih cepat sehingga denyutannya itu menguatkan si jantung. Jadi dan selain menguatkan, dia juga memompa darah secara efektif. Jadi sekali pompa, darah yang tersalurkan ke seluruh tubuh kita itu menjadi sangat-sangat efektif gitu. Belum lagi dengan misalnya organ pernafasan kita, paru-paru. Waktu kita berolahraga, paru-paru kita mengembang secara maksimal sehingga udara yang masuk juga kapasitasnya menjadi banyak gitu yang masuk ke dalam rongga paru-paru kita. Belum lagi kita juga bisa mengatur kadar gula darah kita, makanya orang-orang yang penderita kencing manis sangat dianjurkan untuk melakukan olahraga karena bisa mengontrol kadar gula di dalam darah. Sirkulasi ke otak menjadi baik, otak pun menjadi terlatih gitu ya, menjadi terpelihara dengan baik gitu. Aliran darah baik ke hati, ke ginjal pun akan baik, sehingga akan organ-organ tersebut pun akan menjadi baik. Lalu bagaimana dengan mental kita gitu? Jadi katanya waktu kita berolahraga itu otak kita merilis zat yang namanya serotonin, endorfin, kemudian ada adrenalin gitu. Nah itu yang akan memicu tubuh kita, merangsang tubuh kita supaya kemudian bergairah gitu, bersemangat untuk melakukan aktivitas atau menjalani hidup ini, dan sekaligus juga bisa kalau misalnya dalam keadaan cemas kita bisa merilekskan suasana hati kita, menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita sehingga kita bisa fokus dalam bekerja gitu. So jadi olahraga itu emang bermanfaat banget sih gitu. Saya selalu menyarankan untuk selalu menyiapkan waktu. Jadi pernah dengar itu kan di Coach CPR ngomong, kita jangan menyisakan waktu untuk olahraga, tapi nanti kalau udah waktu nggak ada yang tersisa, akhirnya kita tidak berolahraga. Tapi kita harus memang menyiapkan waktu untuk olahraga. Olahraga itu jangan nunggu waktu sisa, tapi memang menyempatkan waktu. Karena kalau waktu sisa, kalau nggak olahraga dong. Nah ini kita sekarang menuju lapangan bola, nanti akan bertemu dengan teman-teman saya. Nah kebetulan sebelum saya latihan ini, kita kan udah lihat yang episode sebelumnya Hamka gitu kan. Hamka di situ dia bilang mau pensiun gitu. Jadi memang niat saya keinginan saya sebenarnya pensiun tuh tahun ini. Tahun ini. Mau pensiun main bola karena merasa sudah cukup umurnya, kemudian sempat pandemi ini juga sempat meruntuhkan semangat dia untuk melakukan pekerjaannya sebagai pemain sepak bola. Tapi kok kemarin dia telepon gitu. Oh ya, sebelum itu dia sebetulnya mengalami cedera. Semua orang udah tahu itu cedera, dan dia juga memutuskan kalau misalnya cedera dan tidak bisa diperbaiki lagi, ataupun kalau misalnya diperbaiki tetap dia akan memilih pensiun. Tapi kok tiba-tiba Hamka bilang, "Dok, saya mau dioperasi." Loh, kenapa kok mau dioperasi gitu? "Iya dok, saya masih mau main lagi," gitu katanya. Waduh, ini PR banget sih buat saya karena nggak secara medis dan sebagai seorang dokter nggak mudah melakukan operasi yang hampir sama di bagian yang sama gitu. Jadi kan beliau itu kan udah sampai 4 kali menjalani operasi terakhir dengan saya, dan ini kalau memang jadi ini bakal yang kelima gitu. Dan itu benar-benar sangat menantang buat saya untuk saya sebagai seorang dokter gitu. Tapi kita lihat aja ya, mudah-mudahan Allah berkenan gitu ya, memberi kesembuhan sehingga Hamka tetap bisa bermain, karena dia bercita-cita masih bermain sampai 40
4-5 tahun lagi, luar biasa nggak? Dan aku mohon doanya, mohon dukungannya agar kemudian Allah berkenan gitu ya, memberikan kesembuhan lewat tangan kami lah, kami dokter, perawat, para dokter rehab, dokter olahraga, para fisioterapis dalam mencoba mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Kapten Hamka ini. Ada sih hidup di dalam itu. Susah ya. Why. Dia nge-gym sekarang kan? Saya bilang, wah tambah-tambah ini. Berarti saya nggak usah masuk dok. 12 pagi kan puasa tuh, 12 pagi ruangan. Kan harus tes PCR dulu. Masuk, kan kita operasi di tanggal 12 kan? Tanggal 12 berarti pada masuk sehari sebelum. Cuma saya nggak usah tidur di rumah sakit itu. Susternya aman. Ya, susternya. Ada ya? Ada ya. Rahel V-nya juga nih. Bentar tengah-tengah operasi juga tiba di Cap kemana gak? Udah nggak ada di kamar. Itu berapa hari? Lupa saya dok. 3 malam. Ntar uratnya diambil dari sini ya? Masalah nggak? Enggak. Yang dalam sisi luarnya. Soalnya uratnya udah habis diambil, di mana lagi nih yang mau diambil? Sebelum udah pernah kan? Apa dia? Udah 4 kali. Ini ACL 5. ACL 2. Sekarang dua-duanya ACL. Kalau meniskus juga ngambil dari Enggak, kalau meniskus dijahit. Cuma dijahit. Dijahit. Makanya saya tiap hari nge-gym itu bukan nge-gym badan, nge-gym Capek, iya. Langsung main nanti. Ya. Susun aja ya. Ya langsung susun Cap. Memang banyak. Buka dulu. Ini dari Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapin selamat buat Rans. Kalau nggak ada selebriti FT nggak ada Rans. Nanti SFC kan Rans. Kan juga untuk main yang baru aja tinggal. Hidup Duda. Dia udah nggak duda, dia udah. Preman terkuat di bumi, cerai nggak ada. Ada klub bola lain nggak? Ada preman. Ini nggak punya preman. Ini nggak punya preman. Ada. Oke teman-teman, sebelum kita mulai seperti biasa kita sambut Kenapa harus 2022 langsung. Dia yang paling tua. Ucapin selamat tahun baru buat semua. Sukses, sehat, yang jomblo cepat-cepat dapat pasangan. Gue juga. Sama-sama juga ya. Yang kemarin putus. Yang mana udah kandas, udah kandas. Udah 3 kali Oh kandas. kita tatapannya kok kayaknya ada calon buat gue. Ada laki. Gue udah insap Ki. Oke, seperti biasa udah ada kapten di antara kita. Ada Coach Hamka, perangkap kapten, perangkap manajer, perangkap semuanya. Langsung Cap dibagi. Mereka selesai kita langsung main. Oke. Ini kasihan kita nggak. Oke, karena Mereka ngobrolnya bisa gini. Gini. Manja. Oh ini ngeliat dia ya. jadi semuanya nanti main semua dan juga dicampur, ada beberapa pemain dari profesional juga nanti dicampur. Jadi yang pertama ini kita kiper, memang karena kiper cuma satu, tidak ada lagi. Maaf ya kalau kebobolan banyak ya. Raffi, di belakang ada Hiro, sama Irfan. Siap. Irfan Badim. Di kanan Ojan. Di kiri Guntur. Siap. Di tengah Iko. Kutsin. Siap. Iko.
Apa sih? Sama Bang Opan. Sama Om Opan Lamara. Aduh. Di depan, di depan Bang Mail, Augie, sama Alam. Oke. Itu dulu yang kedua nanti. Oh, main Bang. Ayo doa dulu. Ya doa. Oke, sebagai yang paling alim di antara kita, gue pimpin doa ya. Sama amin aja. Cewek yang kemarin mana? Enggak putus. Enggak berkawan. 2022 ganti. Itu jangan diedit ya. Emang kalian yang lama melulu. Oke, doa dimulai. Selesai. Iya, bentar. Bohong nih. Run, silakan. XPT ya. SFC. Udah pulang. Sekarang Dokter Sabtu mau main. Kita lihat nih, teman sekomplek gue, perkembangannya gila banget. Kalau Sintayang lihat, pasti dipanggil. Karena yang bawain tasnya kagak ada. Kita lihat. Bodoh. Ajukan. Bentar. Yang dua. Akhirnya mencetak gol juga. Finally. Gue naik aja kagak back 3. Kalau back 3 AT Piton aman 3. 3-nya juga agak tepok. Kadang udah kita situ. Sekarang jebol bedol desa. Makanya asal udah kasih ke Iqmal, kok naik kata Wi, jangan tunggu itu juga balik lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya bisa menyelesaikan olahraga saya di sore kali ini. Cuacanya mendukung banget. Teman-teman yang datang juga semua sangat bersahabat. Kalau tadi para pemirsa lihat, saya benar-benar menikmati tadi olahraga tadi. Ada larinya, ada skillnya, ada kerja sama timnya gitu. Tapi lebih dari itu ada silaturahminya. Jadi saya benar-benar bisa menikmati. Alhamdulillah tadi juga kemudian saya dikasih kesempatan nyetak gol. Walaupun dapat bola tinggal nyetak doang. Tapi gol tetap gol. Endorfin saya naik. Saya benar-benar merasa rileks, merasa gembira. Jadi mudah-mudahan para pemirsa bisa menangkap esensinya bahwa olahraga itu emang benar-benar penting. Mudah-mudahan episode kali ini bisa mengajak lagi kita untuk berolahraga supaya badan kita sehat, kita bugar, dan Allah ridho atas kita karena kita memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.